Soliman Nurung dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab kimia, yaitu tentang kimia unsur, dan saya akan membahas tentang gas mulianya. Sebelum saya lanjut ke materi gas mulianya, saya akan membahas terlebih dahulu apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gas mulia. Yang kedua, unsur-unsur atau anggota dari gas mulia. Yang ketiga, karakteristik dari gas mulia. Yang keempat, sifat fisis ataupun sifat kimia dari gas mulia. Dan yang kelima adalah manfaat dari gas mulia. Sebelum saya lanjut ke materi gas mulia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kimia unsur. Kimia unsur itu merupakan suatu ilmu pengetahuan kimia yang mempelajari tentang unsur-unsur yang sudah ditemukan. Dan kimia unsur ini juga mengkaji tentang sifat fisis dan sifat kimia dari suatu unsur. Apa yang dimaksud dengan sifat fisis dan sifat kimia? Sifat fisis merupakan sifat yang mengarah kepada perubahan suatu benda tanpa adanya pembentukan suatu zat jenis yang baru. Apa saja sih yang dapat dicirikan sebagai sifat fisis? Yang pertama itu adalah massa dari sebuah larutan, kemudian titik di suatu larutan maupun titik leleh suatu larutan. Kemudian apa yang dimaksud dengan sifat kimia? Sifat kimia itu merupakan sifat yang mengarah kepada perubahan suatu benda dengan adanya pembentukan suatu zat jenis yang baru. Apa saja contoh dari sifat kimia? Yang pertama itu ada mudah terbakar, kemudian beracun, dan juga mudah busuk. Lalu saya akan lanjut ke materi gas mulianya. Apa yang dimaksud dengan gas mulia atau pengertian dari gas mulia? Itu adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 8A dalam tabel periodik. Gas mulia itu juga merupakan unsur-unsur non-logam yang suka bereaksi membentuk senyawa karena susunan elektronnya itu sudah stabil. Kemudian yang kedua, saya akan bahas tentang unsur-unsur atau anggota dari gas mulia. Saya akan menulis unsur-unsur atau anggota dari gas mulia. Apa saja? Yang pertama itu ada heboh negara Arab karena serangan Dajjal. Yang pertama ada helium. Yang kedua ada neon. Yang ketiga ada argon. Yang keempat ada krypton. Dan yang kelima ada xenon. Yang terakhir ada radon. Helium memiliki berapa massa atomnya? Helium itu memiliki massa atom sebesar 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, dan radon adalah 86. Kemudian bagaimana konfigurasi elektronnya? Helium itu memiliki konfigurasi elektron sebesar 2. Kemudian neon 28, argon 288, krypton 28, 18, 8, xenon 28, 18, 18, 8. Kemudian yang terakhir radon 2, 8, 18, 32, 18, dan 8. Dari sini kita lihat bahwa helium ini memiliki konfigurasi elektron sebesar 2. Inilah yang sering kita sebut dengan istilah duplet. Kemudian neon dan yang lainnya memiliki elektron kulit terluar sebesar 8. Inilah yang biasanya kita sebut dengan istilah oktet. Nah, dengan adanya duplet dan oktet inilah yang menyebabkan konfigurasi dari elektron dari gas mulia ini menjadi stabil. Dengan adanya duplet dan oktet dapat menyebabkan konfigurasi elektron dari gas mulia ini menjadi stabil. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang karakteristik dari gas mulia, ada apa saja. Jadi yang ketiga, karakteristik dari unsur gas mulia ada apa saja. Yang pertama itu dia memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Yang kedua, memiliki elektron kulit terluar sebesar 8 kecuali helium. Hanya 2 elektron saja. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu gas mulia itu merupakan satu-satunya dalam kelompok gas yang memiliki partikel atom yang tunggal.
ada apa lagi? Dan yang keempat itu karakteristik dari gas mulia itu dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya seperiode, gas mulia ini memiliki energi ionisasi yang paling tinggi. Dan yang kelima apa aja karakteristiknya? Yang kelima itu karakteristik dari gas mulia itu, gas mulia ini tidak memiliki keelektronegatifan atau keelektronegatifan itu adalah 0. Kemudian selanjutnya yang keempat, saya akan bahas tentang sifat fisis dan sifat kimia dari gas mulia. Sifat fisis dan sifat kimia dari gas mulia apa saja? Yang pertama, sifat fisisnya. Sifat fisisnya yang pertama itu memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Jadi sifat fisis dari gas mulia ini dia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari suhu kamar. Kalau suhu kamar itu kan biasanya suhunya itu 25 derajat Celcius. Sedangkan sifat fisis dari gas mulia ini dia memiliki memiliki titik didih ataupun titik leleh yang lebih rendah dari suhu kamar. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa gas mulia ini sepenuhnya berwujud gas. Kemudian yang kedua itu kerapatan dari gas mulia ini. Kerapatan dari unsur gas mulia akan semakin bertambah. Akan semakin bertambah. Jadi kerapatan unsur gas mulia ini akan semakin bertambah semakin ke bawah. Kemudian saya akan membahas tentang sifat kimianya. Apa saja sifat kimianya? Sifat kimianya itu yang pertama, konfigurasi elektronnya sudah stabil. Konfigurasi elektron sudah stabil. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua dia cenderung sulit atau sukar bereaksi. Jadi sifat kimia dari gas mulia ini dia cenderung sukar atau sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Kemudian yang ketiga, karena konfigurasi elektronnya ini sudah stabil, maka menyebabkan gas mulia ini bisa digunakan untuk peningkatan konfigurasi elektron unsur lainnya. Jadi karena konfigurasi elektron gas mulia ini sudah stabil, maka bisa digunakan untuk peningkatan konfigurasi elektron unsur yang lain. Kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang manfaat dari unsur gas mulia. Apa saja manfaat dari unsur gas mulia? Yang pertama itu ada helium. Apa sih manfaat dari helium? Helium itu biasanya digunakan untuk pengisian gas pada balon udara. Pengisian gas pada balon udara. Helium ini bisa digunakan sebagai pengisian gas pada balon udara. Kenapa? Karena helium ini dia bersifat ringan dan tidak mudah terbakar. Kemudian neon. Neon ini biasanya digunakan untuk pengisian pada lampu neon. Kemudian yang ketiga, argon. Argon biasanya itu digunakan untuk pengisian pada lampu pijar. Pada lampu pijar. Kemudian yang keempat ada apa? Krypton. Krypton itu biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk kilat pada fotografi dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian ada xenon. Xenon itu juga bisa digunakan untuk
pembuatan tabung elektron. Dan yang terakhir adalah radon. Radon itu bisa digunakan untuk apa sih? Radon itu biasanya digunakan untuk terapi pada penyakit kanker. Kenapa radon itu bisa digunakan sebagai terapi pada penyakit kanker? Karena radon ini dia bersifat radioaktif. Nah, saya akan jelaskan ulang bahwa helium itu bisa digunakan sebagai pengisian gas pada balon udara. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, karena helium ini bersifat ringan dan dia tidak mudah terbakar. Kemudian neon ini bisa digunakan sebagai pengisian pada lampu neon. Dan argon ini bisa digunakan sebagai pengisian pada lampu pijar. Dan krypton ini bisa digunakan sebagai kilat untuk fotografi yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi atau yang tinggi. Kemudian xenon ini bisa digunakan sebagai pembuatan tabung elektron. Kemudian yang terakhir adalah radon. Radon ini bisa digunakan untuk terapi pada penyakit kanker karena radon ini bersifat radioaktif. Sekian penjelasan saya tentang kimia unsur yaitu gas mulia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.